Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara untuk membuat presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint secara cepat dan praktis. Untuk tutorial kali ini saya membuatkannya khusus untuk para guru agar bisa memberikan slide presentasi yang menarik supaya para siswanya ini nanti bisa lebih tertarik untuk memahami materi yang disampaikan. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa otak manusia itu cenderung tidak memperhatikan pada sesuatu yang membosankan. Dalam hal ini, kemasan yang menarik tentu akan menjadi daya tarik orang untuk melihat apa yang akan disampaikan. Begitu juga ketika menyampaikan materi pembelajaran, khususnya menggunakan media PowerPoint ini. Tanpa visual pendukung yang kuat, maka membuat siswa ini kurang memperhatikan pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru. Meskipun dipaksa sekalipun, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Tetapi meskipun visual ini bukan satu-satunya hal yang menjadi faktor untuk meningkatkan minat belajar siswa, yang mana masih ada cara lainnya seperti pembawaan guru, dalam menyampaikan materi, dan lain sebagainya. Namun hal ini sangat penting untuk membuat mereka lebih tertarik lagi ketika memperhatikan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya untuk membuat slide PowerPoint yang menarik kepada Bapak Ibu guru. Untuk tutorial kali ini saya akan membagi dengan dua cara. Yang pertama, saya membuat secara manual menggunakan fitur-fitur yang tersedia di PowerPoint itu sendiri, termasuk animasi slide-nya, serta menambahkan beberapa gambar yang saya peroleh di internet. Dan yang kedua, nanti saya akan membuatkan slide presentasi menggunakan template dari situs penyedia slide presentasi yang menarik. Oke, cara yang pertama, pastikan Bapak Ibu guru sudah menginstal aplikasi Microsoft PowerPoint di laptop atau komputernya. Kemudian untuk Microsoft PowerPoint yang digunakan yaitu versi 2013 atau 2016 sampai 2019. Untuk video kali ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint tahun 2019. Yang pertama, Bapak Ibu guru silakan membuka menu file, kemudian pilih new ini. Terus kita buat project baru dengan presentasi yang masih kosongan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu guru untuk membuat slide presentasi ini kita harus tahu dulu siapa yang akan menjadi pembacanya dan materi yang disampaikan itu temanya seperti apa. Nah, untuk kasus ini saya mengambil contoh akan membuat slide presentasi untuk mata pelajaran matematika. Dan target yang akan saya sampaikan di sini nanti adalah pelajar. Yang pertama, saya ingin membuat tampilan background ini menjadi berwarna, yaitu saya klik menu insert, kemudian saya pilih shape. Nah, di sini saya pilih kotak. Nah, Bapak Ibu guru cukup langsung menariknya ini sampai memenuhi layar. Nah, setelah penuh, di sini kan ada warna tepi. Nah, warna tepi ini kita hilangkan dengan cara kita klik dulu objeknya, kemudian klik insert, kemudian kita klik format, terus kita pilih save outline. Nah, di save outline ini kita hilangkan dengan cara no outline ini kita klik. Nah, hilang seperti ini. Terus kalau mengganti warna kita tetap di format tadi, terus pilih save fill. Nah, di sini saya mau warna biru. Nah, cuma kalau birunya kurang cocok, kita bisa mengaturnya melalui more fill color. Nah, di sini saya ingin warna biru yang lebih cerah. Nah, kita atur. Terus kita tarik ke atas juga biar lebih cerah. Kalau sudah oke. Agak gelap dikit mungkin. Nah, seperti ini. Dan kemudian untuk mengisi teks di sini kita pilih insert, lalu text box. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan teks. Contohnya mungkin materi tentang bangun ruang kali ya. Jadi sifat, jenis, sifat, dan rumus bangun ruang. Kita taruh ke tengah, kita center, kemudian kita bold tulisannya, terus kita perbesar jadi 40. Kita atur lagi. Nah,
Untuk tampilan awal ini sebaiknya kita membuat yang semenarik mungkin. Jadi mungkin kita tambahkan gambar di tengah ini. Nah, untuk gambarnya berhubung saya tidak bisa menggambar, saya mendownloadnya lewat internet. Nah, Bapak Ibu Guru bisa mengetikkan gambar sesuai tema ya. Mungkin kalau matematika kita ketik di Google Matematika. Kita klik image. Nah, di sini banyak pilihan gambarnya. Atau kalau masih kurang, saya punya saran website agar Bapak Ibu Guru bisa mendownload gambar yang bagus lagi, yaitu di freepik.com. Nah, di sini banyak sekali pilihan gambar menarik yang Bapak Ibu Guru bisa download secara gratis. Nah, untuk tema matematika kita ketikkan bahasa Inggris math. Nah, di sini juga banyak pilihannya. Saya mau pilih yang ini. Saya klik dulu. Kemudian saya klik download. Nah, di sini saya pilih free download. Nah, di file RAR ini sebaiknya kita pindahkan ke folder yang buat kita project ini. Yang buat kita project ini biar lebih nyaman. Misalkan taruh di sini. Kita ekstrak. Nah, nanti ini bahannya bisa kita taruh di PowerPoint yang telah dibuat. Nah, untuk memasukkannya kita klik menu insert, kemudian kita pilih picture. Nah, kita masukkan di mana tadi foldernya, di video. Karena saya sudah mengeditnya menjadi PNG, mungkin saya pilih yang ini. Nah, setelah itu kita atur-atur tata letaknya, ukurannya, sekreatif Bapak Ibu Guru ya. Terus jangan lupa kita tambahkan keterangan. Di sini kita duplicate dulu, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Kita tarik ke bawah. Kita atur juga yang ini. Nah, setelah itu kita membuat konten atau isinya. Nah, setelah halaman utama ini kita akan membuat konten atau isinya. Pertama kita klik dulu new slide. Nah, di new slide ini langkah pertamanya adalah kita klik kanan dulu, slide kedua. Terus kita pilih add section. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti ini akan berguna sebagai jalan pintasnya buat dari halaman utama ke halaman selanjutnya. Ini juga berfungsi nanti biar mempermudah untuk membuat transisi. Kita coba buatkan namanya bangun ruang. Ini kita hapus saja. Terus kita mau menambahkan lingkaran nanti buat subjudul. Misalkan subjudulnya itu nanti kubus ya. Nah, ini saya buat lingkaran dulu. Nah, kalau mau menarik lingkaran ini sebaiknya jangan langsung ditarik, tapi ditekan dulu tombol shift-nya, kemudian kita tarik perlahan. Nah, nanti tarikannya itu akan menjadi lebih teratur. Oke. Nah, terus lebih baiknya ini warnanya kita rubah sesuai dengan warna background. Kita coba Ctrl C di lingkarannya. Kemudian kita Ctrl V di halaman utama. Kemudian untuk mempersamakan warnanya, kita klik objek ini, terus kita pilih format. Di sini save fill, jangan lupa. Kemudian kita pilih eyedropper. Nah, terus kita tekan yang ada warna di background. Nah, itu langsung berubah menjadi warna yang sama. Terus kita copy lagi. Kemudian kita hapus dulu yang ini. Kita Ctrl V di slide kedua. Nah, belakangnya kita hapus. Nah, seperti ini. Terus saya mau mempercantik lagi dengan menambahkan warna tebal di garis tepinya. Kita pilih format. Kemudian shape outline, pilih weight. Saya atur 4,5. Oke, setelah itu kita tambahkan di sini tulisan kubus dengan cara insert, kemudian pilih text box. Kita ketikkan kubus huruf besar aja biar lebih bagus. Kita pertebal, kemudian kita perbesar. Tarik di tengah seperti ini.
Nah, di sini saya maunya icon kubus. Cuma kalau icon kan 2 dimensi, jadi kebanyakan itu langsung kotak. Dan di sini saya pilih kotak saja. Ini kotak. Menggambarkan kubus. Nah, terus saya ingin ini warnanya nanti transparan. Jadi saya hilangkan dulu warnanya di Shape Fill, kemudian pilih No Fill. Setelah itu ini saya ingin pertebal. Caranya juga sama tadi, seperti Shape Outline, kemudian Width pilih yang 3 juga cukup, mungkin 4,5. Terus biar garisnya putus-putus, kita pilih Daisies ini. Nah, kita klik sesuai yang kita suka, mungkin ini cukup. Warnanya kita samakan. Ini kita ganti warna hitam. Ini di Shape Outline ya. Nah, setelah diganti warna hitam, selanjutnya adalah kita kasih warna transparan dulu di lingkarannya. Dengan cara kita klik lingkarannya, kemudian klik kanan, pilih Format Shape. Nah, di Format Shape ini nanti kita bisa mengatur pewarnaannya yang lebih detail. Nah, ini salah satunya dengan menambahkan transparansi. Kita atur transparansinya menjadi lebih besar dikit, 30 mungkin. Nah, setelah transparan, nah kita buatkan slide baru, tapi ini di copy dulu atau di duplicate. Nah, kita klik kanan di sini, kemudian kita klik duplicate slide. Nah, setelah di duplicate, ini nanti akan dibuatkan animasi. Nah, untuk membuat pergerakan animasi, kita membuat bentuk yang berbeda tapi polanya sama. Jadi ini kita perbesar dulu sampai lingkarannya ini memenuhi tampilan layar presentasi. Kebesaran kita perkecil lagi sampai cukup. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan kubusnya agar menjadi subjudul. Kita perkecil dulu, terus kita tarik ke atas. Kubusnya kita tarik ke atas ini. Kemudian tulisannya juga kita tarik di sini. Nah, nanti kan kontennya ada di bawahnya. Oke, ini hanya dibuat untuk animasi. Terus kita klik lagi lingkarannya, terus kita pilih No Fill di Format Shape ya tadi. Kita pilih No Fill. Nah, akan hilang warnanya. Nah, sekarang kita isikan kontennya. Untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa menyesuaikan sendiri ya kontennya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh cara membuat kubus melalui fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Pertama kita pilih kotak terlebih dahulu. Kita buat bentuk kotak melalui fitur Shape. Nah, kalau tarikannya tadi jangan lupa ditekan Shift agar teratur. Kita tarik. Nah, lalu saya ingin membuat ini transparan seperti tadi. Kita hilangkan dulu warnanya, No Fill. Kemudian kita pertebal garis tepinya, Shape Outline. Kita pilih width-nya itu sekitar 3. Kemudian kita tambahkan sisi samping, belakang, atas sama bawahnya. Di sini saya menggunakan garis. Yaitu kita klik insert, kemudian pilih shape, terus kita pilih line. Ini garis. Terus kita tarik garisnya seperti kubus yang ada di buku-buku. Nah, caranya untuk teratur seperti ini tadi sama. Kita tekan shift, terus kita tarik ke serong ya. Setelah ditarik, kita pertebal dengan ukuran 3 poin. Kemudian ditambahkan lagi satu sisi lainnya, dipertebal lagi, terus ditambahkan lagi sampai membentuk kubus ya. Nah, setelah menjadi suatu kubus, saya ingin menambahkan lagi sisi yang ada di belakangnya itu terlihat. Jadi kita buat garis putus-putus di dalamnya ini. Nah, kita pilih shape, line dulu. Kita tarik sesuai dengan kubus. Nah, setelah itu kita pertebal. Setelah dipertebal, kita pilih shape outline lagi, terus kita pilih daisies. Kita pilih yang garis putus-putus. Nah, sisi lainnya juga sama, kita tambahkan juga seperti ini.
kita tambahkan lagi seperti ini, terus kita atur biar garis putus-putusnya nampak. Nah, sudah jadi ini kubusnya. Nah, kemudian jangan lupa kita satukan semua sisinya ini agar menjadi satu objek. Kan kalau kita pindahkan langsung kan loh kan, copot satu-satu. Maka dari itu kita gabungkan menjadi satu grup dengan cara kita klik satu persatu setiap bagiannya. Terus kita tekan shift. Nah, sambil diklik satu-satu kita tekan shift di keyboard kita. Nah, kita tekan satu persatu bagiannya. Setelah semuanya sudah ditekan, terus kita klik kanan, kita pilih grup. Nah, di sini ada pilihan grup. Nah, kemudian, ini masih ada yang kurang. Kita shift lagi di sini. Kita gabungkan juga, terus klik kanan, ini grup. Nah, sudah menjadi satu objek. Nah, Bapak Ibu guru nanti bisa tambahkan ya, sesuai dengan materinya. Di sini misalkan keterangan luas, terus volume, terus sifatnya seperti apa. Nah, ini sebagai tambah lagi saya bisa membuat objek 3D model. Tapi ini khusus untuk PowerPoint tahun 2019. Untuk versi yang sebelumnya mungkin masih belum bisa ya. Jadi untuk versi yang baru ini maka fiturnya akan semakin lengkap. Nah, di sini saya bisa membuat kubus tapi dalam bentuk 3D. Nah, tadi di insert, terus kita pilih 3D model. Nah, di sini banyak pilihan model yang bisa di-download secara online. Di sini saya pilih kubus, itu bahasa Inggrisnya cube ya. Nah, di sini banyak pilihan kubus. Nah, saya pilih yang warna biru ini, terus saya insert. Nah, setelah itu kita bisa melihat ada kubus 3 dimensi. Nah, setelah itu akan nampak kubus 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kita atur-atur juga ini bentuknya biar agak sama. Oke, seperti ini aja. Nah, setelah itu saya ingin merubah warna backgroundnya juga. Nah, di sini kan putih. Saya coba ganti warna background seperti yang tadi. Kita klik insert, kemudian kita pilih shape di sini. Nah, kita pilih kotak di sini sampai memenuhi layar presentasi. Jangan lupa kita hilangkan shape outline-nya, no outline. Nah, di sini saya mau mengganti warna kuning agar nampak beda dengan sebelumnya. Saya pilih kuning. Mungkin orange saja. Saya klik orange. Nah, di sini kan ketutup materi yang tadi. Untuk itu kita pindahkan background ini ke belakang. Yaitu dengan cara klik dulu backgroundnya, kemudian kita klik kanan. Terus kita pilih posisinya itu di send to back. Kita klik. Nah, maka backgroundnya akan di belakang materi. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan membuatkan animasi di setiap objek ini. Nanti objeknya akan bergerak dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, nanti ke tengah gitu. Oke, kita praktekkan dulu. Nah, yang pertama kita klik objeknya terlebih dahulu. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih animation. Nah, di sini kita tambahkan animasi di objek ini, yaitu add animation. Maaf, kita pilih yang di more ini. Terus saya pilih line. Nah, nanti akan bergerakannya dari tengah ke bawah. Nah, ini bisa diatur arahnya. Saya inginnya itu dari kiri terus ke tengah. Nah, itu saya pilih effect option. Kemudian saya pilih left. Nah, ini awalnya dari tengah ke kiri. Nanti kita balikan arahnya dengan cara kita klik dulu ini jalur animasinya. Terus kita klik kanan. Saya pilih reverse path direction. Nah, seperti ini. Begitu juga yang satunya. Saya atur juga ini. Saya pilih lines. Kemudian saya rubah arah geraknya juga. Di sini saya pilih right. Terus saya balikkan agar bisa bergerak ke tengah. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba tes Bapak Ibu guru.
Saya slideshow dulu ya. Nah, di sini kan harus diklik kanan dulu agar bisa gerak. Nah, untuk biar otomatis langsung gerak sendiri ketika membuka slide ini, maka kita atur dulu. Ini kita klik. Kemudian yang di start ini kan on click itu kita ganti wait previous. Nah, di sini juga kita ganti. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, kan akan berjalan dengan sendirinya. Oke. Karena ini terlihat monoton hanya bergerak saja, mungkin saya tambahkan animasi lagi agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini saya klik dulu objeknya, terus saya tambahkan animasi, add animation. Saya pilih fade. Biar nanti dari awalnya menghilang akan nampak wujudnya. Ini juga saya tambahkan animation. Tambahkan fade. Lah, setelah itu, oh ya, sebelumnya kita akan membuka dulu list-list animasi yang telah disusun ya. Dengan cara kita klik animation pane. Nah, di sini akan muncul animasi-animasi yang telah diklik. Jadi nanti animasinya itu bisa diatur lewat sini lebih mudah. Nah, di sini saya mengatur dulu durasinya. Kita klik kanan. Yang bagian ini misalkan. Yang bagian ini tuh line yang warna biru. Kemudian yang warna hijau ini fade. Nah, tadi ini animasi yang gerak sini, ini animasi yang menghilang. Nah, kita klik kanan dulu yang animasi line. Kita pilih effect option. Nah, di sini kita bisa mengatur timingnya. Karena di sini saya sudah pas dengan 2 detik, mungkin saya tidak akan merubahnya. Kalau Bapak Ibu guru merasa ada yang kurang atau kecepatan gitu bisa dirubah. Di repeat ini juga bisa dirubah nanti biar animasinya itu tidak berjalan satu kali, bisa beberapa kali. Kalau saya sendiri tidak usah karena nanti akan mengalihkan fokus atau perhatian dari siswa. Jadi pilih non aja. Terus oke. Jadi cuma 1 kali gerak. Yang satunya juga diatur 2 detik ya. Nah, di sini sudah 2 detik. Yang animasi fade ini kita atur juga effect option. Terus kita samakan saja menjadi 2 detik. Oke. Yang ini juga tambahkan 2 detik. Kita coba tes, buka. Oh ya, sebelumnya kita pindahkan dulu ini animasinya di bawahnya setiap line. Dan jangan lupa kita klik dulu ini. On click kita rubah menjadi wait previous. Yang satunya juga kita rubah menjadi wait previous juga. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, kan akan bercampur. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat transisi. Nah, di sini kita rubah dulu transisi ini menjadi transisi morph ya, nanti biar lebih halus. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Itu tadi contoh transisi morph. Nah, seperti ini. Dari awalnya besar menjadi kecil. Oke, setelah itu kita kembali ke halaman utamanya. Di sini saya membuat halaman utama ini juga mau bergerak juga. Di sini saya mau setiap objek di sini bergerak secara bersamaan. Jadi saya shift dulu, saya klik satu persatu bagian ini. Kemudian saya klik kanan menjadi satu grup. Nah, setelah menjadi satu grup ini, kita buatkan animasinya di animation. Terus saya pilih grow atau shrink. Nanti animasinya itu memperkecil dan memperbesar objek. Saya klik. Nah, di sini hasilnya. Tapi di sini tadi hasilnya agak terlalu besar ya. Kan terlalu ngezoom gitu. Ini bisa diatur juga lewat animation pane tadi. Saya klik kanan. Saya pilih effect option. Kemudian saya atur size-nya di sini menjadi 110. Kita enter ya, jangan lupa. Habis mengatur di sini kita enter. Kemudian smooth start-nya ini saya rubah menjadi 1. Ada jedanya 1 detik. Ini di akhir juga ada jedanya 1 detik. Ini kita pilih durasinya 2 detik aja. Kemudian jangan lupa diklik auto reverse ini biar nanti arahnya itu bolak-balik gitu. Habis mengecil terus langsung otomatis memperbesar gitu, nggak diam di tempat cuma 1 kali. Kita klik auto reverse, saya oke. Nah, seperti ini hasilnya.
kita jalankan, klik kanan. Oke, setelah itu jangan lupa ini dirubah dulu on click-nya menjadi with previous. Kita slideshow. Nah, maka akan bergerak secara otomatis. Kemudian saya membuatkan transisi yang di halaman pertama ini agar bisa langsung ke halaman kedua. Pertama saya pilih insert. Nah, di sini saya pilih transisi zoom. Saya insert zoom. Nah, di sini ada pilihan section zoom. Karena sudah membuat section, maka akan bisa memilih transisi zoom ini. Kita pilih section zoom. Terus saya centang yang di section kedua. Insert. Kemudian saya tarik ke pojok. Nah, di sini nanti akan otomatis transisi ngezoom di halaman kedua atau slide kedua. Dan di sini kan ada warna putih-putihnya. Kita bisa menghilangkannya dengan cara klik kanan, kemudian kita klik zoom background. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Maka akan menjadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi itu cara yang pertama, yaitu membuat slide presentasi menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Microsoft PowerPoint itu sendiri. Oke, sekarang cara yang kedua yaitu menggunakan template. Di sini saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu guru untuk mendownload template yang ada di situs Slides.go. Kita ketikkan Slides.go di Google, enter, kita pilih yang paling atas ini slidesgo.com. Nah, di sini banyak sekali pilihan template-template yang menarik yang Bapak Ibu guru bisa downloadnya secara gratis juga. Di sini juga tersedia kategori-kategorinya. Sini ada education, bisnis, marketing, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, misalkan saya mau memilih yang ini, gardening ini. Ini saya download this template, terus saya klik yang PowerPoint. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah terdownload kita langsung buka. Nah, ini simple Bapak Ibu guru. Nah, di dalamnya juga kita bisa edit-edit. Kita klik dulu enable editing. Nah, nanti cuma mengganti teks-teksnya. Bahkan gambarnya nanti ya juga bisa dirubah. Misalkan kita mau membuat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terus kita atur juga di sini tulisannya oleh Akbar Syah. Nah, tinggal kita mengganti-ganti teksnya saja, cukup mudah, simple. Untuk mengganti gambar kita bisa mengambil di slide yang lainnya. Pertama kita hapus dulu ini, misalkan gambarnya kita delete. Terus kita pilih gambarnya yang ini, misal saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu guru. Tapi yang perlu diingat di sini di slide presentasi Slides.go itu backgroundnya tidak bisa dirubah. Jadi cuma gambar objek-objek tertentu saja. Nah, untuk mengakalinya biar ini hilang, kita timbun pakai shape. Nah, di sini kita atur shape-nya di sini. Misalkan mau menghilangkan ini ya, objek ini. Terus kita buat warnanya sama seperti background warna putih. Nah, setelah kita eyedropper, kita hilangkan shape outline-nya. Nah, kemudian hilang. Nah, untuk menghilangkan objek atau backgroundnya tidak bisa dihapus, jadi caranya itu seperti itu, menimbun dengan shape yang sama dengan warna background. Oke, ini cukup mudah Bapak Ibu guru. Misalkan juga di sini kita mau membuat tulisan ya, kita bisa kreasikan sendiri. Misalkan saya mau menambahkan shape di sini, saya insert dulu, saya pilih shape, saya tarik di sini nanti buat penjelasan. Terus jangan lupa atur posisinya di belakang ini. Terus saya rubah warnanya orange. Kemudian saya tambahkan text box. Nah, saya ketikkan penjelasannya di bawahnya. Nah,
seperti ini. Contoh lagi, misalkan saya mau tetap menggunakan slide presentasi yang ini, saya klik dulu, terus saya klik kanan, saya duplicate slide. Nah, nanti akan muncul yang sama. Misalkan di sini juga saya mau membuat tabel. Nah, setelah objeknya saya hapus, kemudian saya tambahkan tabel dengan cara klik insert. Kemudian saya pilih table. Misalkan kolomnya itu ada 3, terus barisnya ada 5. Kita atur-atur saja di sini, mudah. Kita rubah stylenya dengan cara di sini di design. Kemudian pilih sesuai dengan warna background aja. Misalkan sampel 1, sampel 2, sampel 3. Nah, mudah sekali Bapak Ibu guru. Intinya kita cuma mau mengganti teks-teksnya saja dan font sesuai dengan kreasi kita sendiri. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru agar bisa membuat slide presentasi menjadi lebih menarik lagi. Saya Akbar Sekwana Burham. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.